Yang kedua, bagian dari pengharapan yang kedua adalah kita berharap berdasarkan firman atau janji Tuhan. Ya, bukan berharap berdasarkan apa kata orang. Lupa kata motivator ini tahun ini adalah tahun apa? Ya, nggak tahu dia sebut show apa dan sebagainya lah. Ini kita akan begini dan sebagainya. Wow, Tuhan, aku mau berharap berdasarkan kata motivator, tidak bisa. Tuhan, aku mau berharap berdasarkan tetangga saya berhasil, aku juga harus berhasil. Tidak bisa, saudaraku. Ya, berharap itu adalah berdasarkan firman. Karena itu saya mendorong Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun berada, bacalah Alkitab banyak-banyak, urutlah. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab sehari 2-3 pasal, setahun habis. Ya, bacalah Alkitab dari depan sampai akhir. Baca Alkitab. Karena dasar dari pengharapan itu firman, bukan kita nonton bioskop. Wah, Tuhan, aku mau seperti bintang film itu. Tuhan, aku mau seperti apa kata motivator itu. Tuhan, aku mau seperti yang disaksikan orang lain. Loh, kesaksian orang lain, bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan itu bisa menolong saudara. Tapi saudara harus bersekutu secara pribadi dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-81. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu. Kalau saudara tanya, Pak, ada cara lain enggak, Pak? Bagaimana kalau saya baca buku-buku motivasi lalu saya berharap ke situ? Tidak bisa. Buku motivasi tidak ada kuasanya. Itu hanya mungkin menolong sedikit-sedikit, itu tidak ada kuasanya. Yang ada kuasanya adalah firman Tuhan, saudaraku. Di sini ada kuasa penciptaan, di sini ada pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman ini diinspirasikan oleh Roh Kudus dan ini berisi isi hati Tuhan. Firman Tuhan kekal, firman Tuhan ya dan amin, firman Tuhan pasti terjadi, tidak ada satupun firman yang gugur. Kalau quote-quote para motivator itu tiap tahun berganti. Saudara mau ikut quote yang mana? Mau ikut quote si motivator A atau si motivator B? Itu kadang-kadang satu dengan yang lain berlawanan, yang ini ngomong begini, yang ngomong ini begini. Semua quote-quote itu tidak ada. Oke, saudara boleh baca, menolong sedikit. Menolong sedikit. Ada yang berkatakan, saudara harus hidup positif. Hidup positif adalah kunci keberhasilan, kunci sukses. Mendinglah daripada hidup negatif. Tentu lebih baik hidup positif. Tapi itu tidak ada kuasa Tuhannya. Karena itu keluar dari mulut manusia. Saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Saudara tidak salah setelah mendengarkan para hamba Tuhan berkhotbah. Saudara tidak salah setelah mengulang-ulang khotbah saya, tidak ada salahnya. Tapi saya mau katakan, saudara perlu firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara perlu bersekutu secara pribadi dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Saudara perlu diwahyukan oleh firman Tuhan. Tidak ada cara lain. Saya tidak ingin saudara bergantung pada saya dan bergantung kepada para hamba Tuhan. Dan saya percaya bukan itu juga maksudnya para hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mereka akan mendorong saudara untuk hidup bergaul intim dengan Tuhan. Mereka akan mendorong saudara untuk saudara punya waktu teduh pribadi, membaca firman Tuhan secara pribadi. Karena dasar pengharapan kita itu adalah firman Tuhan. Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, saudaraku. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Terjemahan yang lain mengatakan bahwa oleh Injil itu hidup orang itu diberkati.
hidup orang itu diberkati. Amen. Nah, Kolose pasal yang pertama ini dikatakan bahwa oleh karena pengharapan ini telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi Bapak, Ibu, dan semua saudara dimanapun saudara berada, salah satu hal yang saudara harus perbanyak adalah baca firman, baca firman, baca firman, karena semua terjadi berdasarkan iman. Dan iman itu berdasarkan firman. Ya, pengharapan itu memberi peluang, ya, memberi peluang, memberikan kesempatan, itu gerbangnya. Ketika pengharapan saudara membaca firman, dan dari firman itulah muncul iman. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman tidak datang dari pendengaran akan quote para motivator. Saya suka para motivator karena menolong orang untuk punya pandangan hidup yang positif, untuk menolong orang lebih semangat. Pak, boleh nggak saya dengar? Boleh. Boleh nggak saya baca? Boleh. Ya, tapi baca satu buku motivator, baca 2 kali Alkitab bolak-balik. Ya, karena ini sumber semua motivasi sebetulnya. Ini sumber semua motivasi, dan bukan hanya semua sumber motivasi. Di sini ada roh Tuhan itu, di sini ada kuasa penciptaan, dan ini isi hati Tuhan. Dan tidak ada satu jaminan pun buku, bahkan bestseller paling best paling seller di seluruh dunia yang berani mengatakan bahwa buku ini tidak akan berlalu meskipun dunia berlalu. Hanya Alkitab yang berani mengatakan bahwa meskipun semuanya berlalu, firman itu tetap ya dan amin. Tidak ada satu noktah pun yang hilang sebelum semuanya digenapi. Saudaraku, tidak ada satu buku pun yang berani penulisnya mengatakan bahwa buku ini tidak akan hilang, satu noktah pun tidak terhapuskan sampai kiamat dan sebagainya. Tidak ada, saudaraku. Buku yang satu bagus, lalu muncul buku yang lain yang lebih bagus. Ini buku terbaik yang pernah muncul di muka bumi sejak dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Alkitab katakan satu noktah, satu titik pun tidak akan hilang. Firman ini akan digenapi. Setiap firman ini akan digenapi, baru kesudahan segala sesuatunya. Nah, kalau seperti ini, betapa tidak, ya, bahwa buku yang paling banyak kita baca adalah Alkitab. Buku yang paling sering kita baca adalah Alkitab. Saya tidak pernah membaca buku puluhan kali. Ya, mungkin saya sudah membaca Alkitab ini puluhan kali. Ya, selama mungkin 10-15 tahun terakhir. Saya tidak pernah baca buku lalu saya ulang-ulang, itu tidak pernah. Baca sekali ya sudah. Tapi satu-satunya buku yang saya pernah baca puluhan kali dari awal sampai akhir adalah Alkitab. Karena ini kekal. Firman itu ya dan amin. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu akan berlaku, saudaraku. Tidak ada satu firman pun yang gagal. Jadi, tutup tahun 2021 dengan bersyukur. Dikunci. Jangan dikenang-kenang lagi itu, jangan ya. Tidak usah nyanyi lagu sepanjang jalan kenangan, tidak usah. Ya, untuk semua kegagalan, semua aduh Pak, saya kalau ingat akan yang lalu saya gelo, saya menyesal, saya sedih Pak. Sudahlah. Ya, apapun yang kau terima pada tahun yang lalu, apapun yang kau hilang pada tahun yang lalu, itulah yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, karena bagi Tuhan tugasnya sudah selesai. Tugasnya sudah selesai. Ya, dia harus kembali kepada aku. Ya sudah, kita bersyukur. Artinya kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya kepada kedaulatannya. Dan sebelum kita berdoa, sekali lagi, berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Jangan berharap kepada manusia. Amin. Bahkan jangan berharap kepada pengalaman dan kepandaian dan kekuatan diri sendiri. Lalu yang kedua, berharap berdasarkan firman. Kepada firman-Mu aku berharap. Ketika saudara baca Alkitab, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, puji Tuhan, aku mengalami seperti Daud yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Engkau membawa aku ke air yang tenang. Engkau membawa aku kepada rumput yang hijau. Engkau memberi aku makan di hadapan para lawan-lawanku dan sebagainya. Ketika saudara membaca Alkitab, saudara membaca janji Tuhan, saudara membaca akan kisah-kisah Alkitab, saudara membaca bagaimana Tuhan
Tuhan itu melakukan sesuatunya, saudara berharap itu terjadi atas hidup saudara. Amin. Setiap janji firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, saudara dan saya berhak untuk berharap itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Amin.